Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Bahkan Yohanes itu tahu bahwa dia itu sudah ada sebelum Yohanes gitu. Sebelum Yohanes ada. Bahkan dia, maksudnya Yohanes itu sudah mengerti gitu loh. Siapakah dia itu gitu loh. Oke, bukan hanya sebelum Yohanes, tetapi sebelum dunia ada. Sebelum Abraham ada. Itu dikatakan lagi ya. Oke, kita buka lagi di tentang Abraham. Ini Yesus berkata ya, Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya. Ini bayangkan ya, Yesus sendiri berkata bahwa Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Terus orang Yahudi itu berkata kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham. Perhatikan tanda tanya di sini. Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Lalu jawab Yesus apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Bayangkan, saudara-saudara, di sini perkataan ini sangat dalam sekali. Aku berkata kepadamu, ini Yesus mengklaim ucapannya sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ini sebelum Abraham ada gitu loh. Sebelum Abraham lahir, sebelum Abraham jadi, Yesus itu sudah ada gitu loh. Jadi siapakah Yesus itu? Jadi saudara harus paham, mengerti ya, maksudnya Yesus sendiri dengan kuasanya, dengan mulutnya, dengan kuasanya sendiri. Orang-orang Yahudi, orang-orang ahli-ahli Taurat atau apa, sampai berkata, murid-muridnya, dia mengajarkan seperti orang yang punya kuasa sendiri, bukan seperti ahli-ahli Taurat. Mereka menjadi tertegun atas pengajaran dia, karena Yesus mengajarkan seperti orang yang memiliki kuasa sendiri gitu. Kembali lagi di sini. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Coba. Coba kita renungkan ya. Yesus berkata sendiri, di dalam dagingnya sendiri, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ini sebelum Abraham. Bagaimana Yesus sudah ada sebelum Abraham? Sedangkan di ayat ini Yesus itu berkata sendiri, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Berarti siapakah Yesus itu? Yesus adalah Allah itu sendiri gitu. Allah yang menyatakan dalam daging. Lihat di ayat 59-nya, lalu mereka mengambil batu untuk melempari Yesus. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Jadi di sini jelas ya, Yesus berkata sendiri. Baik, kita lanjut lagi tentang Yesus ya. Yesus dikatakan malaikat bahwa dia adalah kudus, suci gitu. Di mana ayatnya kudus? Tadi kan sudah dijelaskan di Lukas 2 ayat 11. Tidak ada yang kudus selain daripada Allah itu sendiri, saudara. Lukas 1.
ayat sebentar ya. Sebentar. Ya, di sini dikatakan disebut kudus anak Allah. Yesus kudus. Dia tidak ada dosa di dalamnya. Karena dia adalah Allah. Bahkan ucapan Yesus sendiri ya, kita buka ya sebentar ya di Yohanes ya. Yesus sendiri berkata ya, kita buka lagi, Yesus sendiri yang berkata ini. Yohanes 8 ayat 46. Oke, coba kita baca ini. Yesus sendiri yang berkata, siapakah di antaramu yang membuktikan aku berbuat dosa? Paham saudara? Bahwa di sini Yesus sendiri berkata, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Oke, dikatakan lagi di 1 Petrus. Kita buka lagi ya. Nah, ini ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi Yesus itu suci, Yesus kudus, karena dia adalah pribadi Allah itu sendiri. Saudara-saudara, kita buka lagi. Kita buka lagi di mana Yesus suci, kudus ya, suci, kudus, tidak bercela, tidak berdosa, tidak bernoda. Banyak ayat yang menyatakan hal itu ya. Kita buka lagi di 1 Yohanes 3 ayat 5. Dan kamu tahu bahwa ia menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Ini saudara-saudara, 1 Yohanes 3 ayat 5. Bahkan Yudas yang mengkhianati dia menyesal. Kita buka ya, Yudas Iskariot ya. Dan menyatakan bagaimana? Kita buka di Matius 27 ayat 4. Ini waktu Yudas mengetahui, pada waktu Yudas yang menyerahkan Yesus melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, coba perhatikan ya, dan berkata, ini Yudas Iskariot, Yudas muridnya Yesus berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang tak bersalah. Tetapi jawab imam-imam kepala, apa urusan kami dengan itu? Urusanmu sendiri gitu. Yudas menyesal di sini karena Yudas mengetahui bahwa Yesus dijatuhi hukuman mati. Dia mengembalikan uang 30 perak itu kepada imam-imam kepala, mengembalikan uang itu dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Tetapi imam-imam kepala itu sudah tidak mau gitu. Maka ia pun melempar, ini ya ayat selanjutnya, maka ia pun melempar uang perak itu ke bait suci, lalu pergi di situ dan mengantung diri. Karena dia menyesal, dia mengantung diri. Seperti itu saudara-saudara, bahwa yang saya kutip di sini bukan mengenai Yudas ya, tapi bagaimana Yudas Iskariot pun mengerti bahwa darah orang yang tak bersalah
Jadi Yesus adalah kudus. Oke, kita lanjut lagi di mana ayat-ayat itu. Kita buka lagi ya. Kita buka lagi. Di 1 Petrus, tadi sudah ada di 1 Petrus lagi, kita tambahkan di 1 Petrus lagi. 1 Petrus 1 ayat 19. Kita baca sama-sama, yaitu 1 Petrus 1 ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Perhatikan, darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Berarti saudara ya, jadi darahnya itu darahnya kudus. Tubuh dan darah pernyataannya itu, pernyataannya Allah di dalam daging, disebut Tuhan. Karena pernyataannya itu kudus. Oke, kita lanjut lagi tentang sekarang tubuh ya, mengenai tubuh Yesus. Tubuh Yesus kita buka di 1 Korintus. Oke. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah Tuhan itu mati? Ya, Tuhan mati. Yang dimaksud Tuhan mati, begini saudara. Allah adalah roh. Allah menyatakan diri di dalam daging. Dan pernyataannya di dalam daging itu, pernyataannya itu disebut Tuhan. Sehingga kita bisa melihat kemuliaan Allah di dalam daging. Pernyataannya dia di dalam daging itu Tuhan. Disebut Tuhan, disebut Mesias, disebut anak Allah, disebut juga anak manusia. Dan banyak gelar-gelarnya yang lain, disebut firman dan lain-lain. Jadi saudara, yang dimaksud memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang, bahwa pernyataannya yaitu tubuh dan darahnya, yang mati adalah pernyataannya, dagingnya, tubuh dan darahnya. Sebab oleh tubuh dan darahnya itu menebus dosa kita, supaya kita layak berdoa, supaya kita layak untuk menghadap Tuhan. Seperti itu saudara. Di sini tertulis, kamu memberitakan kematian sampai Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Perhatikan saudara, di sini tertulis tubuh dan darah Tuhan. Ingat ya saudara, pernyataan Allah di dalam daging, tubuh dan darah, pernyataannya itu disebut Tuhan. Tubuh dan darah Tuhan. Oke, dibaca di situ ya. Karena ini 29-nya dibaca, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi saudara, pada saat umat Kristen, umat Katolik, kalau di Katolik atau di Kristen ada hosti atau perjanjian, hosti ya, kita kalau di Katolik ada tubuh Kristus, itu tubuh Tuhan saudara. Tubuhnya suci,
darahnya suci. Karena dengan darahnya dia mampu menebus dosa. Dari ayat ini sudah jelas ya, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Di ayat ini yang jelas dikatakan ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ingat saudara, jadi pernyataan Tuhan di dalam daging, pernyataan Allah di dalam daging, itu adalah Tuhan, tubuh dan darah Tuhan. Dia datang sebagai manusia, benar. Tapi tubuh dan darahnya kudus, bukan seperti kita. Dia benar-benar menjadi daging sama seperti manusia, tapi tidak seperti kita gitu loh. Dalam arti seperti kita itu bahwa kita tidak mempunyai sifat-sifat Allah, tidak mempunyai darah kita tidak suci gitu. Sedangkan dia pernyataannya itu disebut suci. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini 1 Korintus 11 ayat apa ya? 1 Korintus 11 ayat kita ke 15 coba. Manusia pertama berasal dari debu dan tanah, bersifat jasmani. Kita ingat bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan debu dan tanah. Itu ada di Kejadian 2 ya. Pada saat Allah Elohim membentuk manusia dari tanah, lalu dihembuskanlah nafas, lalu manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi di sini dikatakan Adam, manusia pertama, berasal dari debu dan tanah, bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Paham ya saudara di sini? Jadi kita kembali lagi di Yohanes tentang tubuh Yesus. Yohanes 2 ayat 21. Ini orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Lalu jawab Yesus, "Rombaklah bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Ya, diperhatikan ya, mulai dari sini ya, 18 ya. "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali." Lalu kata orang Yahudi kepada Yesus, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Ini ayat yang menentukan. 21. Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Ya, ini kemudian di 22 baru, kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan perkataan yang diucapkan Yesus. Jadi yang saya kutip di sini ya teman-teman, di 21-nya. Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi tubuh dia adalah suci,
kudus, darahnya juga kudus, teman-teman, karena pernyataan Allah adalah kudus. Tadi sudah banyak ayat yang sudah saya sharekan kepada teman-teman juga. Ada di mana ya tadi ya? Sebentar. Di 1 Petrus 1 ayat 19, darahnya tidak bernoda dan tidak bercacat. 1 Petrus 1 ayat 19. Saya ulang lagi, 1 Petrus 1 ayat. Kita lihat. Melainkan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Ini ya. Yesus pun mengatakan itu juga di Matius. Nih, Yesus berkata sendiri, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Baik saudara, kita lanjut lagi di tentang Yesus adalah Tuhan dan Allah. Kita langsung aja ke Yohanes 20 ayat 28. Ini setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada Thomas dan murid-muridnya. Waktu itu Thomas tidak percaya bahwa murid-murid yang lain mengatakan, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jari dalam bekas pakunya, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sesekali aku tidak akan percaya. Ini 8 hari kemudian murid-murid Yesus kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, Yesus mengerti gitu loh. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Lalu Thomas menjawab apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Saudara, kepada saudara-saudara yang kita yang di luar iman kita, kadang mengatakan, wah ayat itu sudah direvisi, dirubah-rubah. Gini saudara, bahwa memang terjemahannya itu bukan dirubah-rubah, karena ada dari zaman ke zaman membentuk suatu kata gitu ya. Misalnya di zaman dulu, kalau saudara melihat di Alkitab di zaman dahulu itu kan, kalau misalnya jarum harus pakai DJ atau apa gitu ya, atau itu OE ya kan. Misalnya kata apa yang menunjukkan jadi OE gitu, itu yang direvisi gitu, mengikuti perkembangan zaman supaya kita nggak bingung, ini kok tulisannya kayak jadul kayak gitu. Bukan dirubah maknanya saudara. Sekalipun jika Anda berpikir seperti itu, Anda bisa mengecek. Sekarang zaman internet sudah modern gitu, sudah bisa menembus kemana-mana, cari data yang benar. Cari di papirus, cari di kodeks, cari di manapun. Di Textus Receptus, terjemahan dari perjanjian baru, misalnya dari Yunani, cari di Westcott and Hort WH atau di Textus Receptus, tidak akan berubah gitu loh.
Salinan-salinan itu tidak akan bisa dibohongin gitu. Dan penemuan-penemuan papirus kayak kodek-kodek seperti itu sudah ada di zaman sejarah-sejarah. Jadi tidak bisa membohongi. Kalau kita merubah dengan sendirinya, bagaimana dikomparkan dengan asli loh, ini bagaimana ini gitu, itu berarti merubah. Tapi ini tidak, saudara. Yang diganti, direvisi adalah kata-kata yang di zaman dahulu, misalnya menggunakan kata-kata ejakan lama, misalnya yang tadi saya sebutkan OE gitu ya, misalnya permisi ya, Soekarno, Soeharto, ya kan. Kalau di sekarang Soeharto, kalau zaman dulu Soeharto, itu yang direvisi, teman-teman. Dulu zaman dahulu jalan DJ pakai jalan, atau jarum pakai DJ jarum kayak gitu. Sekarang itu yang direvisi gitu loh, supaya kita itu misalnya di generasi kita, anak kita membaca dengan, loh ini kok tulisannya begitu gitu, pastinya coba buka hati dan pikiran. Di sini Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Oke, kita buka. Kalau Anda kita buka ya. Di sini ada terjemahan baru. Ya kan? Ini yang digunakan Alkitab, terjemahan baru. Banyak terjemahan kita lihat terjemahan ILT ya. Terjemahan baru ini digunakan yang digunakan umat Kristen Katolik Alkitabnya ya. Begitupun banyak terjemahan-terjemahan yang mendekatinya gitu. Jangan terlalu khawatir tentang hal itu. Kita bisa lihat ada ILT, ada IMB, Indonesian Modern Bible. Jadi di sini ada semua, saudara. Kita buka di ILT coba. Nah, ini coba lihat, baca ini. Ini ILT ya. Indonesia Literal Translation. Dan Thomas menjawab kepadanya, ya Tuhanku dan Elohimku. Mau dirubah apa lagi? Kita buka IMB. Sama, Thomas menjawab kepada dan berkata kepadanya, Tuhanku dan Elohimku. Kita buka lagi di bahasa Inggris, di King James. Lihat, my Lord and my God. Sekalipun Anda menolak dengan kata Lord adalah Tuhan, padahal di sini jelas. Makanya saudara, kadang Lord bisa digunakan kepada Tuhan gitu. Tetapi lihat konteksnya dulu gitu. Konteks pembicaraan. Di sini jelaskan L-nya menjadi besar gitu. Makanya dibedakan Tuhan. Lord. Sekalipun Anda menyangkal Lord itu adalah Tuhan, Anda tidak bisa menyangkal God. Allah. Elohim. And Thomas answered and said unto him, ya, my Lord and my God. Sekalipun Anda menolak, itu terjemahannya beda. Lord itu Tuhan, kok jadi Tuhan gitu. Jadi saudara harus kita lihat konteksnya dulu, penulisannya juga. Ada Tuhan yang dikatakan dengan kata master. Ada juga Lord. Itu ditujukan kepada tapi kita di sini dibedakan, makanya lihat perkataan, konteks dan ceritanya dulu, saudara. Jangan langsung diklaim bahwa Lord itu Tuhan gitu. Contoh, orang memanggil kepada rajanya, my Lord gitu, Tuanku gitu, Baginda atau apapun itu. Tapi di sini kita lihat jelas, my Lord and my God.
Contoh lagi yang tadi saya katakan waktu di ini ya, di Lukas ya. Ini kita King James ya. Lukas. Nah, ini is born this day in the city of David a Savior, Juru Selamat, which is Christ the Lord. Kristus Tuhan. Jadi di sini C-nya dan L-nya besar. Sekalipun Anda menyangkal di Yohanes tadi, Yohanes 20 ayat 28 tadi mengatakan Tuhan, Anda tidak bisa membantah yang selanjutnya. My Lord and my God. Penggunaan God di sini, coba teman-teman ya. Penggunaan God, Allah Elohim, itu sudah ada di Perjanjian Lama. Ya, sebentar ya. Penggunaan God ini ya, ini yang saya bahas ayat 28 ya. God di sini. Kita lihat di permulaan Alkitab Genesis ya, Kejadian 1 ayat 1. Coba. In the beginning God created the heaven and the earth. Coba pahami, God. Siapakah God itu? Yang diucapkan Thomas. Elohim. Dia adalah Allah di dalam daging. Kenapa saya bilang begitu? Oke, kita buka lagi Timotius ya. 1 Timotius. Coba pahami ini. God ya, sama penggunaannya di Kejadian 1 ayat 1. Sama penggunaannya di Thomas tadi, Yohanes 20 ayat 28. Elohim, Allah. Dan sama juga di 1 Timotius 3 ayat 16. Ayo coba kita baca. And without controversy, great is the mystery of godliness, ya kan? God was manifest in the flesh. Coba perhatikan baik-baik. Allah, Elohim, menyatakan diri, manifest, inkarnasi, in the flesh, ke dalam, in the flesh, daging. Coba. Oke, bagaimana TB-nya ini? Kalau terjemahan barunya LAI, terjemahan baru, di sini dikatakan dia. Ini ya. Dan sesungguhnya agung rahasia ibadah kita, dia yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh. Oke? Kita lihat lagi terjemahan Indonesia yang lain. Ini terjemahan LAI yang kita pakai gitu. Tapi kalau di King James kita bisa lihat tadi, ya kan? Dia langsung enggak. Ini langsung God di sini. Bukan diartikan dia. Seharusnya dia supaya jelas orang enggak bingung. Langsung seharusnya dikatakan Elohim atau Allah yang menyatakan diri dalam manusia. Supaya enggak bingung-bingung gitu. Karena di Inggrisnya, di King James berkata God was manifest in the flesh, justified in the spirit, sin of angels. Jadi ya, lihat ya. Saya tidak mengatakan bahwa terjemahnya LAI salah, tetapi ada banyak naskah Yunani yang diambil gitu. Contoh ada Westcott and Hort, ada Textus Receptus dan lain. Jadi di sini LAI
menggunakan Dia yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Oke, kita lihat ini kan TB ya. TB terjemahan baru. Kita lihat di atas ini ada tulisannya TB ya, terjemahan baru di Alkitab kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Oke, kita lihat Indonesian Literal Translation ya, translation. Oke. Ayo kita lihat, kita baca sama-sama. Dan rahasia yang besar kesalahan itu tidaklah terbantahkan bahwa Elohim telah dinyatakan dalam daging. Siapakah Elohim yang dimaksud ini? God ini bahasa Inggrisnya ini. Kita buka di Kejadian, ini ILT ya. Nah, coba dibaca lagi. Pada awalnya Elohim menciptakan langit dan bumi. Di sini ya, dikatakan Elohim. Jadi siapakah Yesus? Yesus ya Elohim itu sendiri, bukan pribadi yang berbeda daripada Elohim. Ini ILT ya, kita buka lagi di IMB. Tadi King James sudah. Nanti kita merujuk ke Yunaninya ya saudara, sabar dulu ya. Ini ada Textus Receptus, tunggu. IMB sama Elohim di sini menggunakan ini EMB ya. Coba dilihat di atasnya ini IMB ya. Sesungguhnya tidak terbantahkan betapa agung rahasia ibadah kita bahwa Elohim. Oke, kita rubah lagi. ILT 3, ada ILT 3, kita ILT 3. Elohim juga yang telah dinyatakan dalam daging. King James tadi sudah dibaca, God, Elohim, Allah, was manifest in the flesh. Inkarnasi, menyatakan di dalam daging. Allah itu sendiri. ILT sudah, sekarang kita lihat di Textus Receptus ini sini ya. Kita harus butuh internet untuk mengartikan ini. Tapi yang jelas di sini kalau Anda lihat ya, kai ini dan ya. Ini ada bacanya kai. Ya, di sini ada theos. Saya tidak bisa menunjuk. Di sini theos. Allah. Oke, saya aktifkan datanya dulu. Tunggu ya saudara, supaya saya bisa copy. Salahnya. Oke, kita langsung buka di Google ya. Sebenarnya pakai Google aja. Sini Google, kita klik translation. Translate ya. Aduh, seharusnya saya harus menggunakan laptop, tapi saya sedang ada di rumah, jadi saya menggunakan HP. Laptop saya ada di tempat kerja. Oke, kita lihat dari sini. Kita klik di sini. Deteksi bahasa. Kita tempel. Belum terjemahkan.
ini. Ini kita baca saudara. Yang tadi saya Tectus Receptus. Kai di sini dan Allah diwujudkan dalam daging. Coba ini ya. Di sini ada kata-kata, sebentar saudara. Ini Theos. Apa sih bloknya ini? Ini Theos ya saudara. Bacanya Theos. Nggak bisa diblok kayak ini satu-satu bisa. Yang sebelah sini. Nah ini Allah di sini Theos. Kita kembali lagi. Sudah jelas di sini adalah Allah di Tectus Receptus Elohim. Saya matikan datanya dulu supaya tidak ada gangguan. Kalau yang di terjemahan lama dia tidak disebutkan, cuma wu yang dinyatakan di dalam tubuh manusia. Ialah yang dinyatakan. Ini yang TL ya. Tapi kalau kita tadi sudah melihat bahwa di Tectus Receptus di sini ada kata Theos. Ya, Theos, Elohim, Allah. Tectus Receptus Yunani. Lalu kita lihat di ILT ini saya ambil yang mendekati Tectus Receptus ya, terjemah Elohim di sini. Elohim yang telah dinyatakan dalam daging. Ya. IMP juga sama. Elohim ya. IMP. Oke, kita kembali lagi di terjemahan baru Alkitab, penggunaan Alkitab kita. Dia di sini adalah Elohim, Allah yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Oke, di mana lagi ayatnya? Banyak sekali, saudara. Oke, kita buka ya. Tanpa Yesus harus mengakui, akulah Allah. Tanpa di situ orang-orang itu sudah menyatakannya gitu loh. Kita buka lagi Yohanes ya. Yohanes 5 ayat 18. Kita baca sama-sama mengenai orang sakit ini waktu hari Sabat. 18 kita baca Yohanes 5. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Bagaimana saudara? Ini orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya, bukan saja karena Yesus meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah itu loh Bapakku gitu. Bapakku dewe gitu. Bapakku sendiri gitu. Dengan demikian dia menyamakan dirinya dengan Allah itu gitu. Ini sudah dikatakan di ayat 18. Yohanes 5 ayat 18. Kita lihat ILT ya. 18. Ya. Karena itulah kemudian orang-orang Yahudi semakin berupaya untuk membunuh dia, karena tidak saja dia melanggar hari Sabat, melainkan juga karena dia menyebut Elohim sebagai Bapanya, sehingga menjadikan dirinya sendiri sama dengan Elohim. Ini ILT saudara. Kita buka yang IMP.
Saya mengambil kenapa saya lebih cenderung ke ILT dan IMB, karena dia terjemahannya hampir sama, mirip dengan Yunani Tectus Receptus, saudara. Jadi saya lebih suka dengan naskah-naskah seperti itu ya, terjemahannya hampir mirip. Ini. Karena itu kemudian orang-orang Yahudi semakin berusaha untuk membunuhnya, karena dia bukan saja melanggar hari Sabat, melainkan karena dia menyebut Elohim sebagai bapanya, sehingga dengan itu menjadikan dirinya setara dengan Elohim. Ini ya, paham ya saudara, di IMB. Kita lihat di King James. Ini choose to more to kill him, because he not only had broken the Sabbath, but said also that God was his father, Allah adalah bapaknya, dan membuat dirinya, making himself equal with God, sama dengan Allah, setara dengan Allah. Siapa manusia yang bisa menyetarakan dirinya dengan Allah? Itu aja gampangnya, saudara. Jangan bingung-bingung. Ya, terus kita lihat ILT 3. Karena itu kemudian orang-orang Yahudi semakin berusaha untuk membunuh dia, karena tidak saja dia melanggar hari Sabat, melainkan juga karena dia menyebut Elohim sebagai bapaknya, sehingga menjadikan dirinya sendiri sama dengan Elohim. Ini di ILT 3. Tapi dari saudara yang saya kutip ini, apakah ada yang berbeda? Tidak kan? Semua maknanya sama, bahwa dia menyatakan sendiri sama dengan Elohim, Allah. Oke, kita buka lagi. Kita di terjemahan baru, kita buka Yohanes berapa lagi? Yohanes 10 ayat. Ini saya katakan orang-orang, saya bilang bahwa Yesus tidak perlu menyatakan dirinya, akulah Allah, akulah Tuhan, akulah Allah. Orang lain pun menyebutkannya gitu, merasakan, menyatakannya sendiri. Yesus tidak membutuhkan hormat bagi manusia, tidak membutuhkan hormat bagi ciptaannya sendiri gitu. Kita baca di sini. Jawab orang-orang Yahudi, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau hanya sekalipun manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Kita lihat terjemahan ILT. Kami merajam engkau bukan sehubungan dengan suatu perbuatan yang baik, melainkan sehubungan dengan penghujatan, dan karena engkau yang adalah seorang manusia menjadikan dirimu sebagai Elohim. Coba Anda bacakan ini. Ini tadi di Yohanes 5 ayat 18, sekarang Yohanes 10 ayat berapa? Ayat 33. Pada saat Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Elohim itu satu. Bukan ada dua oknum, saudara. Karena dia adalah Elohim, pernyataan Allah di dalam daging. Ya, dia itu Yesua. Pribadinya ya Allah itu sendiri, saudara. Bukan pribadi yang berbeda. Oke, kita lihat ILT. Nah, menjadikan dirimu sebagai Elohim ya. Kalau di TP, menyamakan dirimu dengan Allah.
Ya, saudara. Kita lihat di Inggris, King James. Nah, ini bisa artikan sendiri kan, makes thyself God. Thyself God. Oke, kita kembali lagi di kita buka TP aja ya, di 8. Ini di 23, Yesus berkata, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Coba baca saudara-saudara. Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu aku berkata kepadamu bahwa engkau akan mati dalam dosamu. Sebab jika engkau tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Terus mereka menjawab padanya, siapakah engkau? Gitu. Jawab Yesus kepada mereka, apa gunanya lagi aku berbicara kepada kamu? Gitu. Banyak hal yang kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi Dia yang mengutus aku. Jadi saudara, nanti saya next saya akan membahas masalah utus, mengutus atau apapun itu saya akan bahas ya. Tapi ini adalah benar, dan apa yang kudengar padanya itu yang kukatakan kepada dunia. Di ayat 27 mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara tentang mereka, tentang Bapa, kepada mereka tentang Bapa. Di ILT 3, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu berasal dari dunia ini, aku tidak berasal dari dunia ini. Karena Dia kudus. Karena Dia dari Roh Kudus, ya. Roh Kudus adalah Roh Allah. Roh Allah adalah roh. Dikatakan kudus karena roh itu kudus. Oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Kita lihat di They understood not. Mereka tidak mengerti that he spake to them of the Father. Mengenai tentang Bapa gitu ya. Oke saudara, kita buka ayat apa lagi mengenai Yesus. Kita langsung aja ya, karena waktunya sudah malam, jadi saya harus membukanya langsung tentang Yesus. Kita buka di terakhir, yaitu Wahyu. Kita buka mulai Wahyu 1 saudara. Nanti saya akan bahas-bahas lagi, karena waktunya sudah malam. Bisa lihat jamnya, jam 00.02. Ini penglihatan Yohanes di Patmos, Rasul Yohanes. (17) kita baca ya. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Ingat saudara, ini penglihatan Yohanes. Ini sesudah Yesus naik, sesudah Yesus terangkat ke sorga di dalam kemuliaannya. Ini penglihatannya di Pulau Patmos, penglihatan Yohanes sendiri gitu. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Dia apa? Di depan kakinya. Sama seperti orang yang mati, tetapi Ia meletakkan tangan kanannya. Jadi
Yohanes melihat dia, yaitu Yesua, Yesus Kristus. Di sini dia mengatakan, tersungkurlah aku di depan kakinya. Ya saudara, dan tangan kanannya di atasku. Perhatikan di kalimat ini. Lalu berkata, Yesus berkata ya, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup aku telah mati. Lihat, jangan diblunder lagi. Oh, itu bukan buat Yesus. Itu bukan Yesus. Jangan diblunder lagi, saudara. Ini adalah Yesus. Rasul Yohanes tersungkur di depan kakinya, dan Yesus meletakkan tangan kanannya di atasku. Ini ya. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Di sini dikatakan, dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Itu menyatakan dia telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dia disalib dan dia bangkit, saudara. Oke. Kita lihat lagi di ayat selanjutnya, di Wahyu 21 ayat 6. Firman-Nya lagi kepadaku. Ini ya, perhatikan ya, firman-Nya, perkataannya lagi kepadaku. Kepada penulis ini jelasnya, yaitu Yohanes, Rasul Yohanes. Ini firman-Nya berkata, semua telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Paham ya? Siapa yang berkata ini? Semua telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Tujuannya, barang siapa menang, ia akan memperoleh semua ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Jadi saudara, di mana Yesus mengatakan dirinya adalah Allah. Ayat ini saudara, apakah Anda berkata, oh itu bukan Yesus gitu? Di sini di ayat 6-nya, aku adalah Alfa dan Omega. Kita kembali lagi. Kita kembali lagi di ayat 1 ayat 17. Ya, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Dan yang hidup aku telah mati. Ini siapakah yang telah mati? Yesua. Ingat saudara. Ini, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ya saudara, jadi di ayat Wahyu 21 ayat 6, siapakah yang berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir? Yesua. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semua ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Saudara, kita lanjut lagi di penutup Alkitab. Oke. Kita ambil di ayat 13, 12 dulu. Sesungguhnya aku akan datang segera. Aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Siapakah yang berkata ini, saudara?
Bukankah waktu yang dilihat Yohanes, Rasul Yohanes, penglihatnya di Pulau Patmos, Yohanes melihat merunduk di kakinya, tersungkur di kakinya, dan tangan atasnya, tangan kanannya meletakkan di kepala Yohanes dan berkata, Wahyu 1 ayat 17-18, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Yang hidup, aku telah mati. Siapakah dia? Yang berkata yang awal dan yang akhir, yaitu Yeshua HaMashiach. Jadi saudara, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang kemudian yang awal dan yang akhir. Oke, kita lanjutkan di 16. Ini jelas. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku. Siapa yang dapat mengutus malaikat selain daripada Allah itu sendiri, saudara? Baik saudara, kita akhiri perjumpaan ini. Nanti mungkin lusa saya akan lanjut mengenai utusan atau arti. Ada di Korintus ya, 1 Korintus 6 ayat 14 mengatakan bahwa Allah telah memanggilkan Tuhan. Kalau kita memahami secara tekstual, kita akan bodrek ya, obat sakit kepala ya. Tapi kalau kita memahami, kita tidak akan bodrek lagi gitu. Nah, tapi nanti saya akan jelaskan di lusa, saya akan jelaskan itu. Jadi di sini, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama, yang kemudian yang awal dan yang akhir. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini. Jadi saudara, siapakah Alfa dan Omega? Dia adalah Yesus. Siapakah yang pertama, yang terkemudian? Adalah Yeshua, adalah Elohim itu sendiri, yang awal dan yang akhir. Oke, kalau kita lihat rujukan ayat ini, itu ada di Yesaya 44 ayat 6. Kita buka. Beginilah firman Tuhan penebus Israel, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Ucapan ini dikatakan Yesus di Yesaya 44. Akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Ini Yesus mengatakan saudara, di Wahyu banyak perkataan itu yang diucapkan. Siapa yang mampu mengucapkan selain daripada Allah itu sendiri? Aku adalah Alfa Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Jadi saudara-saudara, siapakah Yesus? Yesus adalah Tuhan dan Allah itu sendiri, saudara. Oke, saya berkata ini karena ada landasan ayat. Saya berkata ini bukan pikiran saya atau saudara, kemauan saya, tapi ini adalah firman Tuhan. Ya Tuhanku dan Allahku. Thomas menjawab kepada Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Terima kasih saudara. Tetap hidup dalam Tuhan, tetap berbuat kasih. Yesus mengajarkan kita bagaimana kita mengenal Bapa atau mengenal Allah. Dari Yesuslah kita mengenal sifat-sifat Allah, yaitu kasih, pengampunan, pengajarannya. Jika Allah tidak menyatakan di dalam daging, bagaimana kamu mengenal Allahmu? Bagaimana kamu mengenal Bapamu sendiri? Kalau dia tidak pernah menyatakan dan hidup di antara kita, dia menyatakan semua firman-Nya. Dia disebut firman. Dia bergelar firman, Hologos, sang firman, yaitu pembicara firman itu sendiri. Sosok keseluruhan firman. Dialah Yeshua HaMashiach. Terima kasih saudara. Tetap hidup di dalam Dia. Wartakan firman Tuhan. Dan juga
selalu ada waktu untuk Tuhan. Jangan hidup di dalam daging pikiran kita, tetapi hiduplah menurut kemauan Tuhan, hidup di dalam roh. Sebab jika kita hidup di dalam daging, maka kuasa iblis itu bisa menguasai pikiran kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam roh dan hidup di dalam Dia, kita akan hidup di dalam kekudusan. Kita akan takut akan Dia, takut untuk berbuat dosa, karena ada benih-benih ilahi di dalam kita untuk memproteksi kita, melindungi kita dari segala yang jahat, dari segala pikiran-pikiran kita. Oke saudara, Tuhan Yesus memberkati. Hanya di dalam Dialah iblis takut, iblis takluk, di dalam nama Yesua HaMasiah, Yesus Kristus. Amin saudara.